Swastiastu. Selamat siang, Ibu dan rekan-rekan. Pada video ini, kami kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai filsafat pendidikan dan implementasinya dalam praktik pendidikan. Nah, karena di awal video kami sudah memperkenalkan diri, jadi langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama, filsafat pendidikan. Istilah filsafat sendiri dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi sematik dan segi praktis. Dari segi sematik, filsafat berasal dari bahasa Arab Yunani, yaitu philosophia. Philos artinya cinta atau suka, dan sophia artinya pengetahuan atau hikmah. Sehingga arti filosofia ini menjadi cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Sedangkan dari segi praktis, filsafat dapat diartikan sebagai alam berpikir atau pikiran. Adapun beberapa aliran-aliran filsafat pendidikan seperti filsafat positivisme, progresivisme, humanistik, dan Pancasila. Berikut akan dibahas aliran-aliran tersebut. Filsafat positivisme. Nah, pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman aktual fiskal. Positivisme ini mengajarkan bahwa kebenaran adalah suatu hal yang logis serta telah terukur dengan metode-metode ilmiah. Nah, tokoh penting dari aliran positivisme ini adalah Auguste Comte. Comte ini mengemukakan bahwa perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 zaman, yaitu yang pertama, zaman teologis. Pada zaman ini, manusia percaya bahwa dalam setiap gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikrodati atau supranatural yang menghendaki gejala-gejala tersebut. Yang selanjutnya yaitu zaman metafisis atau transisi. Nah, kenapa zaman ini dikatakan zaman transisi? Karena zaman ini hanyalah modifikasi dari zaman sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, zaman positif. Nah, zaman ini adalah tahapan yang terakhir dari pemikiran manusia dan perkembangannya. Filsafat progresivisme. Filsafat ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa saat ini akan menjadi tidak benar pada masa yang akan datang. Nah, filsafat ini sangat menekankan bahwa pendidikan itu berpusat pada anak atau child center sebagai reaksi pelaksanaan terhadap pendidikan yang berpusat kepada guru, teacher center, dan bahan belajar atau subject center. Nah, dalam pandangan filsafat ini selalu berhubungan dengan the liberal road to cultural, di mana artinya dia itu bersifat fleksibel, toleran, dan bersifat terbuka, serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi perkembangan pengalamannya tersebut. Nah, yang kedua itu ada filsafat humanistik. Dalam filsafat humanistik ini ada seorang tokoh yang sangat berperan dalam teori ini, yaitu Arthur Combs. Arthur Combs ini berpendapat atau menyatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui perilaku orang lain, maka kita harus mencoba memahami dunia persepsi orang itu. Nah, filsafat ini adalah suatu konsep belajar yang memfokuskan perkembangan manusia untuk menemukan cara tersendiri untuk mengembangkan dirinya tersebut. Nah, yang ketiga itu ada filsafat Pancasila. Seperti yang kita ketahui, kata Pancasila. Kata Pancasila ini sudah tidak asing bagi warga negara Indonesia. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila, di mana panca artinya 5 dan sila itu artinya prinsip atau asas. Pancasila ini merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warga negara Indonesia. Nah, adapun peranan Pancasila bagi pendidikan di Indonesia adalah Pancasila harus mampu meningkatkan karakter anak dan anak tersebut memiliki moral yang tinggi. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi dari filsafat yang telah dibahas tadi. Yang pertama yaitu implementasi dari filsafat positivisme dan juga implementasi dari filsafat progresivisme. Yang pertama yaitu mengenai implementasi dari filsafat positivisme. Nah, filsafat ini tentunya diarahkan pada hal baik dari segi intelektual dan juga pemikiran kritis yang bersumber dari suatu kajian ilmiah atau kebenaran atau tidak berupa hoax. Nah, di sini sebenarnya filsafat ini itu lebih didasari dengan pemikiran-pemikiran dan juga pembahasan-pembahasan yang bersifat kritis atau tajam, di mana peserta didik tersebut
diajak untuk mengasah kemampuan baik itu melihat, menganalisa, menggali informasi, dan juga lain hal. Baik, mengenai filsafat progresivisme atau implementasi dari filsafat progresivisme di sini, yaitu pada filsafat ini kita lebih berpusat kepada peserta didik, bukan dari pendidik dan juga bukan dari bahan ajarnya. Karena di mana kita di sini itu mempersiapkan peserta didik untuk lebih siap dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Tidak hanya di lingkungan sekolah saja, akan tapi juga di lingkungan bermasyarakat. Bagaimana cara bermasyarakat dengan baik dan benar, dan juga bagaimana cara menyelesaikan permasalahan baik dari segi pandang tertentu. Maka dari itu, sebenarnya filsafat ini tidak terlalu memfokuskan kepada apakah penyampaian atau bahan ajar tersebut cocok dengan materi, akan tetapi apakah peserta didik tersebut mampu menahan atau mampu menyimak, memahami dan juga meresapi materi-materi yang ada atau yang diberikan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan adalah implementasi filsafat humanistik. Nah, dalam implementasi filsafat humanistik ini, belajar itu bukanlah hanya sekedar menghafal materi di kelas saja, akan tetapi belajar itu dapat dikatakan terjadi apabila terdapat suatu perubahan pada seorang anak didik kita menjadi seorang yang lebih baik lagi. Rogers pada tahun 1969 sempat mengungkapkan belajar dengan penuh arti itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sikap yang murni apa adanya. Nah, sikap yang murni apa adanya adalah apabila kita sebagai seorang pendidik ingin mengungkapkan sesuatu dengan apa adanya. Nah, yang kedua, penghargaan, penerimaan, dan kepercayaan. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa memberikan penghargaan, penerimaan, dan kepercayaan kepada seluruh anak didik kita. Nah, hal ini dikarenakan setiap anak didik kita itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dalam hal ini juga, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa tetap berasumsi positif kepada seluruh anak didik kita. Nah, yang ketiga, pemahaman dengan empati. Pemahaman dengan empati ini dapat kita lakukan dengan cara mencoba untuk menjadi anak didik tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi filsafat Pancasila. Nah, seperti kita ketahui, Pancasila itu kan terdiri dari 5 sila. Kita bahas per sila juga sekarang. Oke, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini contohnya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, ada baiknya kalau kita sebelumnya tuh berdoa terlebih dahulu. Terus penerapan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini dapat kita lihat ketika pemerintah mengusahakan untuk pendidikan di Indonesia ini tidak ada diskriminasi begitu. Terus yang penerapan dari Persatuan Indonesia atau sila yang ketiga. Implementasi ini dapat kita lihat dalam pendidikan di Indonesia terwujud melalui tujuan pendidikan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, alatnya itu adalah kurikulum kita yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Selanjutnya, penerapan dari sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini dapat kita lihat melalui bahwa di sini adanya usulan-usulan dari sekolah-sekolah mengenai kurikulum yang telah diberikan. Nah, di sini kan sesuai dengan sila yang keempat. Selanjutnya, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini dapat kita lihat melalui pemerintah itu sering memberikan bantuan-bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu agar mereka juga bisa bersekolah sama seperti anak-anak lainnya. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi Google Classroom. Dan saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu dan rekan-rekan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.